Halo, kita sudah berada di video yang ketiga. Video yang ketiga ini kita akan belajar mengenai function dan inheritance. Apa itu? Kita coba materi dulu ya. Di sini kita coba materi. Oke, kita sudah membuat constructor nih. Jadi di dalam kita sudah membahas initializer block, yaitu kita membuat constructor primary, kemudian initializer block. Tapi sebenarnya di dalam kelas kita sebenarnya bisa mendeklarasikan function. Jadi seperti ini. Jadi di dalam kelas kita bisa mendeklarasikan function. Function seperti kita tahu mendeklarasikan gimana? Seperti kita mendeklarasikan function biasa. Namun bedanya di sini ketika kita mendeklarasikan function di dalam kelas, maka secara otomatis si function ini akan menjadi behavior atau kelakuan dari si objeknya. Jadi kelakuan dari objek yang dibuat dari kelas itu yang namanya function. Kemudian kita juga akan membahas inheritance. Ini pewarisan. Pewarisan yang bagaimana? Jadi misalkan kalau kita istilahnya kita membuat kelas nanti ada yang namanya kelas parent dan juga ada yang namanya class child nanti. Nah, si class child ini ya ketika kita pakai inheritance, artinya si class child ini akan mewarisi kemampuan-kemampuan yang ada di dalam kelas parent, gitu ya. Ini seperti itu. Nah, class child ini bisa banyak. Misalkan dalam satu class parent ini memiliki banyak class child. Nah, class child ini nanti akan mewarisi semua function-function atau semua yang kemampuan-kemampuan atau behavior yang ada di class parent-nya. Ini seperti itu. Namun di sini kelas parent hanya ada satu, kemudian kelas child-nya hanya banyak, gitu ya. Kayak orang tua bisa memiliki banyak anak, tapi anak itu hanya memiliki satu orang tua, gitu kan ya. Ini seperti itu. Nah, untuk apa ya istilahnya untuk membuat kelas menjadi parent, biasanya nanti ini akan ada kata kunci sebelum kelas, akan ada kata kunci open biasanya. Biasanya seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke contohnya. Misalkan kita pakai yang namanya yang belum dipakai vector ya. Misalkan si vector, kelas vector, misal kita buat di sini. Misalkan kayak gini lah ya. Nah, misalkan di dalam body ini kita langsung buat yang namanya function. Misalkan kita punya function namanya saya hello aja ya yang gampang, yang familiar. Misalkan name string isinya kita punya kayak buat function biasa, ada parameternya, misalkan power integer, misalkan kita pakai default value. Kemudian ada health-nya, ini juga tipenya integer. Ini ya, buat function kan kayak gini. Kemudian di dalam function itu ada body-nya. Nah, di dalam body ini kita bisa menuliskan perintah-perintah apa aja yang ketika saya hello itu dipanggil. Misalkan kita perintahkan print apa ya? Halo, halo hero, vector, halo hero vector, halo hero vector apa namanya? Hero vector name. Misalkan kita pakai string template dengan powernya juga kita pakai string template power gitu ya. Kayak gini. Kemudian dia juga mempunyai apa? Heart-nya ya. Misalkan hero vector yang ini kita pakai string template lagi. Kalau nggak tahu string template, lihat video yang minggu lalu ya, karena ini nggak akan saya terangin lagi tentang string template. Saya pakai string template lagi, headnya kita pakai head. Oke, ini. Jadi ketika nanti kita panggil say hello-nya, otomatis kita langsung mengeprintkan ini, ya, dua perintah ini. Oke, langsung saja kita langsung buat objek dari kelas vector. Misalkan kita pakai di sini belum ada ya. Misalkan kita buat lagi yang namanya objek hero vector. Misalkan
objek vector. Saya namain objek vector. Kemudian di sini kita buat objek dari kelas hero vector. Gampang ya, karena udah diajarin di video sebelumnya. Misalkan hero vectornya saya namanya co, misalkan kita buat objeknya vector. Oke, berarti ini f-nya kecil, berarti ini vector. Oke, kenapa merah di sini? Kelasnya kecil, berarti harusnya kayak gini doang sih. Nah, oke, benar ya? Oke, di dalam ketika kita memanggil si kelas vektor, otomatis kita memanggil ini ya, memanggil fungsi yang ini. Kita memiliki fungsi yang ini, fungsi ini. Kita memiliki fungsi say_hello. Misalkan kita buat show untuk mengaksesnya pakai titik ya, dot say_hello, namanya misalkan apa, hero show, kemudian powernya berapa, misalkan 1000, health-nya juga misalkan 1000. Kemudian kita juga bisa membuat banyak objek ya, seperti penjelasan sebelumnya. Jadi nggak harus membuat show aja, misalkan kita membuat hero lain, misalkan Alucard. Alucard gitu ya. Oke, ini nanti aja lah ya, karena kita membuktikan ini dulu. Jadi ketika kita panggil yang namanya say_hello, maka kita langsung memanggil fungsi yang ini. Jadi nanti yang diperintahkan halo hero vector namanya show dengan power di sini, manggil di sini 1000. Kemudian print yang kedua, hero vector name mempunyai head yang seperti ini juga, sama sih sebenarnya. Kalau pengen buat alu juga bebas sih, misalkan alucard gitu ya, sama sih, misalkan kita buat objek lain lah ya, biar ada dua. Misalkan alucard dot say_hello, namanya berarti hero alucard. Kemudian powernya misalkan dia lagi di buff gitu ya, 10.000. Waduh, kacau nih, 10.000. Tapi health-nya itu cuma 10 gitu ya. Waduh, sekali tebas gitu kan ya. Oke, kita coba printkan gitu ya. Nanti dia itu akan memanggil fungsi yang ada di dalam kelas vector. Kita coba gitu ya, printkan. Kita run, tunggu sebentar. Proses build-nya nanti akan muncul tuh. Dan ini nih. Agak diperlebar lah ya biar enak. Ini kursornya. Nah, ini nih. Halo, hero vector. Hero yang namanya cho. Hero vector hero cho. Dengan powernya 1000. Sama ya, pakai string template. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, kemudian sifat yang kedua kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan tadi ya. Jadi di dalam kelas ini, di dalam kelas kita bisa membuat banyak kelas. Nah, namun salah satunya harus menjadi yang namanya parent nih ya. Misalkan kita ubah si kelas vector ini menjadi parent-nya. Jadi parent. Ini namanya parent, kelas parent ya. Kelas vector ini disebut parent karena di sini ada kata kunci open. Jadi menjadi kelas yang namanya kelas parent. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat kelas lagi, misalkan kelas apa ya namanya, misalkan vector yang ke-1 misalkan. Satu kayak gini. Nah, ketika kita pengen ini menjadi kelas turunannya dari si vector ini, berarti kita harus panggil si kelas itu, extend namanya. Panggil gitu ya, titik 2 sama dengan si vector ini. Oke, ini udah jadi nih. Jadi kelas vector 1 ini mewarisi kelas si vector ini, F-nya kecil, jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita buat ini aja, kan ini kelas turunannya ya. Ini artinya saya sebutnya ini kelas chat. Ini ya kelas chat. Jadi kelas yang namanya anak berarti menurunkan sifat-sifat si orang tuanya ya. Ini namanya kelas parent. Yang namanya anak pasti menurunkan sifat-sifat yang ada di orang tuanya. Orang tuanya mempunyai sifat ini, sifat kayak gini. Jadi ketika kita membuat objek, tapi objeknya itu memanggil kelas turunannya, maka secara otomatis kelas turunannya ini akan mempunyai sifat yang sama dengan si kelas parent-nya. Nah, makanya walaupun di sini nggak ada fungsinya, tapi dia itu mewarisi
mewarisi punya si orang tuanya. Misalnya di sini, misalnya kita alukat itu pengennya apa? Pakai kelas anaknya. Kelas anaknya tadi namanya vector yang ke-1. Nah, kayak gini. Cara memanggilnya kayak gini nih. Jadi ketika kita buat alukat, alukat.sayhello bisa nih karena secara otomatis si kelas yang ini, kelas turunannya mewarisi kelas parent-nya gitu ya. Jadi kita bisa nih kayak gini. Misalkan hero alukat, misalkan powernya ya normal 1500, health-nya misalkan 1500 juga. Ini akan sama. Jadi ketika kita memanggil kelas turunannya, walaupun kelas turunannya ini nggak ada function-nya, tapi karena ini adalah kelas turunan dari kelas parent-nya, secara otomatis kelas anaknya itu mewarisi semua yang ada di kelas parent-nya, mewarisi kelakuan-kelakuan yang ada di kelas parent-nya. Jadinya seperti itu, sama aja. Di print kan nanti dia itu akan memanggil kelakuan-kelakuan yang ada di kelas parent-nya. Jadi seperti ini ya, halo hero vector, halo gitu ya. Di sini nih yaitu walaupun dia itu memanggil yang ini, yang vektor yang ke-1, dia itu tetap akan bisa mewarisi kelakuan yang ada di kelas parent-nya. Kelas parent-nya bilang kayak gini, ketika dia dipanggil kelas parent-nya, maka akan kayak gini. Nah, karena ini kelas turunannya, maka kayak gini jadinya. Halo, hero vector namanya. Hero Alucard dengan power 1500 gitu ya. Sama ya. Jadi seperti itu tentang function dan inheritance. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke video yang berikutnya nanti. Di video yang keempat kita mungkin akan membahas tentang hak akses atau visibility modifier gitu ya. Terima kasih.